Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat talaba, kaifa halukum? Atamanna lakum dawamas sihhati wal afiyah. Hal antum musta'idduna lil musyarakati fi amaliyati ta'limi wat ta'allum? Tayyib, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar al-qawaidu wat tarakibu, yaitu belajar tarkib atau kaidah bahasa Arab. Namun sebelumnya Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran 1. Dengan mempelajari at-tarakib atau tarkib atau kaidah bahasa Arab, Ananda sekalian mampu menganalisis teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema as-sa'ah dengan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan. 2. Dengan mempelajari at-tarakib atau tarkib atau kaidah bahasa Arab, Ananda sekalian mampu mengklasifikasikan jenis isim dalam teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema as-sa'atu dengan baik. Inilah tujuan pembelajaran kita. Langsung saja kita masuk ke materi. An-nasyatus tsani, aktivitas kedua. Nah, setelah kita menyelesaikan aktivitas pertama, maka kali ini kita masuk ke aktivitas kedua, yaitu kita akan mempelajari tarkib atau kaidah dalam bahasa Arab yang berkaitan dengan jam. Kita akan mengenal adawatul istifham, perangkat kata, frasa atau kalimat tanya yang biasa digunakan yang berkaitan dengan jam. Yang pertama adalah kamis sa'ah yang bermakna jam berapa. Ini yang biasa digunakan seseorang untuk menanyakan jam berapa. Kamis sa'ah, jam berapa? As-sa'atus sabi'atu sabahan, jam 7 pagi. As-sa'atul hadiyata asyrata, jam 11. As-sa'atur rabi'atu masa'an, jam 4 sore. As-sa'atut tasi'atu lailan, jam 9 malam. Ini beberapa jawaban dari kamis sa'ah sesuai dengan waktu ketika kalimat tanya ini digunakan. Kemudian adawatul istifham atau perangkat kata tanya yang biasa digunakan yang berkaitan dengan jam adalah fi ayyi sa'atin, yang bermakna pada jam berapa. Contohnya ini, fi ayyi sa'atin tastayqizu minan naumi, pada jam berapa kamu bangun dari tidur. Fi sa'atir rabi'ati, pada pukul 4. Fi ayyi sa'atin taqra'ul qur'ana, pada jam berapa kamu membaca Al-Quran. Fi sa'atil khamisati asran, pada pukul 5 waktu asar. Fi ayyi sa'atin
tabda'ul qissatul ula, pada jam berapa jam pelajaran pertama mulai, bisa'ati sabi'ati warruba'i, pada pukul 7:04. Kata tanya lain yang biasa digunakan yang berkaitan dengan jam adalah kam sa'atan, yang bermakna berapa jam. Contohnya, kam sa'atan yastaghriqu dhihabu ilal masjid, berapa jam pergi ke masjid memakan waktu, rubu'us sa'ati, 1/4 jam. Kam sa'atan yastaghriqu darsul lughatil arabiyyati, berapa jam pelajaran bahasa Arab memakan waktu, sa'atan wa nisf, 1 jam lebih 30 menit. Kam sa'atan tastaghriqul mubaratu, berapa jam memakan waktu, sa'atan wahidatan, 1 jam. Kam sa'atan yudzakiru darsa, berapa jam kamu mengingat pelajaran, sa'ataini, 2 jam. Itu tadi beberapa adawatul istifham atau kata tanya yang biasa digunakan untuk menggali informasi yang berkaitan dengan jam. Nah, sekarang kita akan mengenal al-adadut tartibi, adat tartibi. Nah, apa adat itu? Adat adalah kata bilangan atau kata hitungan. Contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Adapun adat terbagi menjadi 2, yaitu adat asli dan adat tartibi. Adat asli adalah bilangan yang menunjukkan jumlah suatu benda. Contohnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jenis adat asli ada 4 bentuk, yaitu 1, adat mufrad, 2, adat murakkab, 3, adat uqud, dan 4, adat ma'tuf. Untuk adat asli ini kita tidak akan membahas lebih dalam lagi karena konsentrasi kita pada pertemuan kali ini adalah adat tartibi. Adat tartibi adalah isim adat yang menunjukkan tingkatan dan dengan mengikuti wazan atau pola fa'ilun atau fa'ilatun. Jadi adat tartibi itu adalah bilangan yang menunjukkan tingkatan sesuatu. Contohnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Saudara ke-1, saudara ke-2, dan seterusnya. Nah, perhatikan tabel. Mana tabelnya? Ini tabelnya. Namun sebelum kita perhatikan lebih jauh lagi, terlebih dahulu kita akan mengetahui ketentuan-ketentuan adat tartibi atau ketentuan-ketentuan bilangan bertingkat. Adat tartibi atau bilangan bertingkat harus memenuhi ketentuan-ketentuan berikut. 1. Mengikuti wazan isim fa'il, yaitu fa'ilun, kecuali pada bilangan 1. Nanti akan kita perhatikan contohnya. 2. Adat dan ma'dudnya harus sesuai antara mu'annas muzakkarnya. Nah, supaya kita bisa memahaminya, kita perhatikan contoh berikut. Al-ana
nata'allamu darsa salisa. As-salisa inilah adat tartibi atau bilangan bertingkat yang bermakna ketiga. As-salisi mengikuti wazan al-fa'ili. Nah, as-salisi ini disebut adat atau bilangan, dan ini termasuk bilangan bertingkat. Kemudian ad-darsu ini disebut ma'dud, yaitu isim atau kata benda yang diberi tingkatan. Ad-darsus salisu bermakna pelajaran ketiga. Nah, antara adat dan ma'dud ini harus sesuai dalam hal jenisnya. Kalau adatnya mu'annas atau perempuan, maka ma'dudnya juga harus perempuan. Kalau adatnya laki-laki, ma'dudnya juga harus laki-laki. Nah, untuk as-salisu ini berjenis muzakkar atau laki-laki, maka ma'dudnya juga laki-laki. Al-qissatur rabi'atu bisa'ati tasi'ati. Nah, di sini adat tartibinya adalah ar-rabi'atu dan at-tasi'atu. Ar-rabi'atu maknanya keempat, at-tasi'atu ke-9. Al-hissatur rabi'atu jam pelajaran keempat, bisa'ati tasi'at pada pukul 9. Nah, di sini kita perhatikan adatnya berjenis perempuan karena ada tak marfu'nya di akhir kalimat atau di akhir kata, maka ma'dudnya juga harus perempuan yang ditandai dengan tak marfu'ah. Begitu juga at-tasi'atu ini berjenis mu'annas atau perempuan, maka ma'dudnya juga harus berjenis perempuan yang ditandai dengan tak marfu'ah. Yabda'ud darsu fis sabi'ati tamaman. Pelajaran itu mulai pada pukul 7 tepat. Bilangan bertingkatnya adalah as-sabi'atu. Aku kasani ismuhu Toni wa ukhtu kasali satu ismuha Zainab. Saudara laki-lakimu yang kedua namanya Toni, dan saudara perempuanmu yang ketiga namanya Zainab. Nah, bilangan bertingkatnya adalah as-sani dan as-salisatu. As-sani ini mengikuti wazan al-fa'ilu, sedangkan as-salisatu mengikuti wazan al-fa'ilatu. Jadi adat itu harus mengikuti wazan fa'ilun atau al-fa'ilu atau al-fa'ilatu. Kemudian adat dan ma'dudnya harus sesuai. Ini adatnya adalah as-sani, kemudian ma'dudnya akhuka. Akhuka itu saudara laki-lakimu berjenis laki-laki, maka adatnya juga harus berjenis laki-laki, tidak pakai tak marbutoh. Kemudian untuk ukhtuka, saudara perempuanmu tentu berjenis perempuan, maka adatnya juga harus berjenis perempuan yang ditandai dengan tak marbutoh. Jadi ukhtuka salisatu tidak boleh ukhtuka salisu, karena salisu berjenis laki-laki sedangkan ukhtuka berjenis perempuan. Jika adatnya perempuan, maka ma'dudnya juga harus perempuan. Kalau adatnya laki-laki, ma'dudnya juga harus laki-laki. Nah, sekarang kita perhatikan tabel ini. Al-adadut tartibiyyu, bilangan bertingkat. Inilah bilangan bertingkat yang kolom ini lil muzakkar untuk jenis laki-laki, sedangkan yang kolom ini lil muannas untuk jenis perempuan. Al awwalu untuk jenis laki-laki, sedangkan untuk jenis perempuan
al-ula yang berarti yang ke-1 atau yang pertama. Kemudian as-sani untuk jenis laki-laki, sedangkan untuk jenis perempuannya adalah as-saniyatu yang bermakna kedua. As-salisatu untuk jenis laki-laki, as-salisatu untuk jenis perempuan. Yang jelas yang di kolom ini semua untuk jenis laki-laki, sedangkan yang di kolom ini untuk jenis perempuan. Sekarang Bapak akan bacakan yang untuk jenis laki-laki. Al-awwalu, as-sani, as-salisu, ar-rabi'u, al-khamisu, as-sadisu, as-sabi'u, as-saminu, at-tasi'u, al-ashiru, al-hadiya asyara, as-saniya asyara. Selanjutnya Bapak akan bacakan yang untuk jenis perempuan. Al-ula, as-saniyatu, as-salisatu, ar-rabi'atu, al-khamisatu, as-sadisatu, as-sabi'atu, as-saminatu, at-tasi'atu, al-ashiratu, al-hadiyata asyrata, as-saniyata asyrata. Adapun artinya sama antara jenis laki-laki dan yang jenis perempuan, yaitu ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, dan ke-12. Itu artinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke al-ansyitatu wat tadribatu, yaitu aktivitas dan latihan. Nah, sekarang kita akan mengerjakan latihan ini. Perintahnya, hati as'ilatan lil ajwibatil atiyat. Buatlah pertanyaan untuk jawaban berikut ini, atau buatlah pertanyaan sesuai jawaban. Jadi di sini sudah disajikan jawabannya. Ananda sekalian disuruh membuat pertanyaan yang sesuai dengan jawaban yang sudah disajikan di sini. Nomor 1. Di sini sudah disajikan jawaban sa'aqra'u fil maktabati khamsina daqiqatan, yang bermakna saya akan membaca di perpustakaan 50 menit. Untuk membuat pertanyaan, kita pilih salah satu adawatul istifham atau kata tanya atau perangkat tanya yang sudah disediakan di sini. Kam sa'atan artinya berapa jam. Fi ayyi sa'atin artinya pada jam berapa. Kamis sa'ah artinya jam berapa. Kam sa'atan artinya berapa jam, sedangkan kamis sa'ah berarti jam berapa. Ini agak mirip-mirip. Nah, sekarang kita pilih yang sesuai, yaitu kam sa'atan, berapa jam. Lalu kita buat pertanyaannya. Kam sa'atan sataqra'u fil maktabati, yang bermakna berapa jam kamu membaca di perpustakaan. Sa'aqra'u fil maktabati khamsina daqiqatan, saya akan membaca di perpustakaan 50 menit. Untuk jawaban ini boleh menggunakan kam sa'atan, juga boleh menggunakan kam daqiqatan, yang bermakna berapa menit, karena jawabannya pakai menit. Menggunakan kam sa'atan, berapa jam, juga boleh. Kemudian yang nomor 2, disajikan jawaban sa'adhabu fil ashirati illa sulusan, saya akan pergi pada
jam 10 kurang 20 menit. Sulus itu artinya sepertiga. Kalau sepertiga jam berarti 20 menit. Maka sulus bisa kita maknai 20 menit. Saya akan pergi pada jam 10 kurang 20 menit. Untuk membuat pertanyaan, sekarang kita pilih salah satu dari adawatul istifham yang ada di sini. Untuk jawaban ini yang sesuai adalah fi ayyi sa'atin, pada pukul berapa. Lalu kita buat pertanyaannya, fi ayyi sa'atin satadhhabu, pada pukul berapa kamu akan pergi. Nah, satadhhabu itu artinya kamu akan pergi. Kalau saya akan pergi, sa'adhhabu. Maka untuk membuat pertanyaan, sa'adhhabu kita rubah menjadi satadhhabu. Hamzahnya diganti dengan ta sehingga menjadi fi ayyi sa'atin satadhhabu, pada jam berapa kamu akan pergi. Sa'adhhabu fil ashirati illa sulusan, saya akan pergi pada jam 10 kurang 20 menit. Nomor 3, disajikan jawaban yastaghriqul dhihabu sa'atan, bepergian itu memakan waktu 1 jam. Maka pertanyaannya yang cocok kita gunakan adawatul istifham yang berupa kam sa'atan, berapa jam. Kita buat pertanyaannya, kam sa'atan yastaghriqul dhihabu, berapa jam bepergian itu memakan waktu. Yastaghriqu itu bermakna memakan waktu. Jawabannya yastaghriqul dhihabu sa'atan, bepergian itu memakan waktu 1 jam. Nomor 4, disediakan jawaban tutali'u Fatimatud durusa fissaminati lailan. Fatimah menelaah pelajaran pada pukul 8 malam. Maka pertanyaannya yang cocok adalah menggunakan adawatul istifham fi ayyi sa'atin. Fi ayyi sa'atin tutali'u Fatimatud durusa, pada jam berapa Fatimah menelaah pelajaran. Tutali'u Fatimatud durusa fissaminati lailan, Fatimah menelaah pelajaran pada pukul 8 malam. Nomor 5, disajikan jawaban tastaghriqul qissatus salisatu sa'ataini, yang artinya jam pelajaran kedua memakan waktu 2 jam. Pertanyaannya yang cocok menggunakan adawatul istifham yang berupa kam sa'atan, berapa jam. Kam sa'atan tastaghriqul qissatus salisatu, berapa jam jam pelajaran ketiga memakan waktu. Tastaghriqul qissatus salisatu sa'ataini, pelajaran ketiga memakan waktu 2 jam. Disediakan jawaban ughadirul maktabata bisaniyati zuhron, saya meninggalkan perpustakaan pada pukul 2 waktu zuhur. Pertanyaannya yang cocok menggunakan adawatul istifham yang berupa fi ayyi sa'atin. Fi ayyi sa'atin tughadirul maktabata, pada pukul berapa
kamu meninggalkan perpustakaan. Ughadirul maktabata bisaniyati zuhron. Saya meninggalkan perpustakaan pada pukul 2 waktu zuhur. Nomor 7 disediakan jawaban atanawalul futuro bisabi'ati wan nisfi. Saya makan pagi pada pukul 7:30. An-nisfi itu artinya setengah, maksudnya setengah jam, berarti 30 menit. Maka an-nisfi bisa diartikan 30 menit. Nah, pertanyaan yang sesuai menggunakan adawatil istifham yang berupa fi ayyi sa'atin tatanawalul futura. Pada jam berapa kamu makan pagi? Atanawalul futura bisabi'ati wan nisfi. Saya makan pagi pada pukul 7:30. Wa di sini artinya lebih, kalau illa artinya kurang. Nomor 8 disajikan jawaban al-ana as-sa'atus saminatu. Sekarang pukul 8. Maka pertanyaannya yang cocok menggunakan adawatil istifham yang berupa kamis sa'at. Sehingga pertanyaannya kamis sa'atil ana, jam berapa sekarang? Jawabannya al-ana as-sa'atus saminatu. Sekarang pukul 8. Begitu cara mengerjakan latihan ini. Nah, untuk selanjutnya Ananda sekalian silahkan mengerjakan latihan ini yang tadi sudah Bapak jelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Sekarang giliran Ananda untuk mengerjakan latihan ini. Yumkin kafaina huna dirasatanal yaum asa ayyan fa'ana bima ta'allamna ma'al jihad nakhtatim bilhamdalillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.